Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, eh, video hari ini, video pertama ini kita akan diawali dengan video mengenai matematika diskrit, di mana matematika diskrit ini tentu di dalam dunia teknik maupun dunia pendidikan dalam ilmu matematika murni maupun pendidikan matematika itu diperlukan sangat untuk para pendidik atau para ahli di bidangnya. Oleh sebab itu, materi pertama ini kita akan belajar mengenai logika. Untuk itu, mari kita belajar. Saya di sini dengan menggunakan materi Google Jamboard. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sesuai dengan yang saya sampaikan pada pembukaan tadi, pada kesempatan ini kita belajar mengenai bab 1 logika. Saya tidak akan pernah panjang lebar untuk menjelaskan ya teman-teman. Untuk itu saya mau tanya ke teman-teman, logika itu apa sih? Menurut teman-teman logika pasti berhubungan dengan otak kita yang berpikir. Akan tetapi logika dalam studinya atau dalam kamus bahasa Indonesianya merupakan studi penalaran atau reasoning yang disebutkan cara berpikir dan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal dan bukan dan perasaan atau pengalaman. Jadi kalau logika tidak berbeda dengan pengalaman. Jadi kalau kita ngomongin tentang pengalaman itu atau sharing itu tidak ada kaitannya dengan kita belajar logika kali ini. Nah, tidak semua statement itu berhubungan dengan logika. Contohnya misalkan gini. Logika pertama, statement pertama atau kalimat pertama ini, jam berapa kereta api Argo Bromo pada tiba di stasiun Gambir? Kan itu bukan logika. Itu adalah suatu kalimat tanya. Nah, kemudian coba serahkan uangmu sekarang. Nah, itu juga bukan merupakan logika ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada kalimat X ditambah atau X sama dengan 3 sama dengan 8, ini masuk logika enggak? Tidak ya. Kenapa? Karena X-nya ini adalah merupakan variabel yang nantinya bakal diisi sesuai dengan yang diinginkan gitu. Kemudian ada lagi, kalau misalkan X lebih besar dari 3 misalkan. Ini menurut logika enggak teman-teman? Enggak juga. Kenapa? Karena memang X-nya ini adalah suatu variabel atau nilai peubah yang nanti kita isikan sesuai yang kita inginkan. Kemudian, apa itu logika sih sebenarnya? Nah, logika merupakan yang sesuai saya kon tadi. Tulis ya. Cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Nah, ini logika merupakan cara berpikir dan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Jadi kalau misalkan seperti tadi saya kali-kali tanya, tolong serahkan uangmu ke saya. Nah, itu bukan logika namanya. Terus kemudian jam berapa kereta ini tiba di stasiun Gambir? Nah, itu juga bukan logika. Nah, berarti kalau logika itu pasti dengan akal budi. Nah, ada kaitannya dengan kalimat akal budi ini berarti ngomongin tentang deklaratif.
Berarti deklaratif ini hubungan ada yang disebut dengan true atau benar, atau maupun false ya, salah. Nah, itu true ini benar, false ini salah gitu. Maka ini ada contohnya, misalkan kalau di dalam dunia matematika kita tahu di mana lambang dari, misalkan lambang ini lambang ini merupakan lambang apa, teman-teman? Masih ingat nggak pelajaran SMP waktu itu? Ini adalah lambang dari apa? Dan ya. Dan apa atau? Dan ya. Nah, kemudian kalau lambang dari ini, teman-teman. Nah, ini lambangnya apa? Atau. Iya, betul. Berarti ada dua dalam matematika. Kalau misalkan di dalam dunia teknik ataupun gerbang logika ini ada lambangnya juga sama. Kalau dan ini sebentar, itu lambangnya nah gini, dua gini ya, nah gini. Kalau atau dia lambangnya adalah gini. Nah, gitu. Nah, seingat saya ya, gitu. Jadi gerbang logik ini juga dipakai atau dalam dunia teknik informatika, dan itu disebut N, dan ini N, kemudian N ini skema dan atau or atau. Nah, ini jadi ada banyak lambang, akan tetapi cara berpikirnya itu sebenarnya logikanya sama. Ini adalah dan atau, ini dengan menggunakan teknik gerbang logik dalam teknik elektronika, ini dengan menggunakan teknik informatika atau dalam dunia coding. Nah, kemudian contoh terkecilnya gini. Nah, misalkan ada salah satu soal ya, misalkan ada salah satu soal F second false and false and false sama dengan apa ya, gitu. Kemudian ada false and true sama dengannya apa? Kemudian true and true sama dengannya apa? Nah, kemudian true and false sama dengannya apa? Nah, ini gerbang apa? Ini kita menggunakan logika dan atau n gitu ya. Atau lambang matematikanya ya, mohon maaf ini seharusnya bukan tanda kutip di atas ya, gitu. Nah, ini kita menggunakan gerbang logika n atau dan. Jika kalau misalkan false and false dalam dunia logika dan itu merupakan
apa? Bisa ingat nggak teman-teman yang perlu pelajaran dulu? False and false adalah false. False and true sama dengan false. Kemudian true and true sama dengan true. Nah, ya. Terus kemudian true and false sama dengan false. Jadi intinya kalau misalkan kalian menemukan contoh soal false and false, false and false sama dengan false, false and true sama dengan false, true and true sama dengan true, true and false sama dengan false. Nah, jadi kalau dalam logika dan itu semuanya harus benar gitu. True and true sama dengan true. Contoh misalkan kita memakai dengan menggunakan true ini kalau misalkan dari gerbang ini kita menggunakan dunia coding, berarti di sini kita tulis di paling di bawah ya. True biasanya tulisnya n. True sama dengan true and true sama dengan true ya. Terus kemudian false and false sama dengan false. Terus kemudian true and true true and false sama dengan false dan false and true sama dengan false. Nah, ini ataupun kalian bisa menggunakan satu, itu boleh menggunakan satu and satu sama dengan satu boleh, ini hanya lambang saja. Terus kemudian 0 itu false ya, and 1 misalkan 0 dan n 0 misalkan sama dengan 0 misalkan. Boleh 1 and 0 sama dengan 0. Boleh kalian menggunakan lambang matematika ataupun lambang teknik elektronika, gerbang logik ataupun teknik dalam informatika boleh. Yang jelas logika kalian itu paham. Gitu. Ini mengenai dan ya. Terus kemudian ada satu lagi itu menggunakan atau ya. Kita tulis atau di sini atau. Nah, sesuai dengan kita materi tadi, atau ini kita copy dulu deh, yang ini tinggal kita ganti copy. Salah ya. Baik. Berarti kalau misalkan kita belajar atau, berarti misalkan atau ini ada salah satu or false atau false. Nah, false ini atau ini lambangnya V ya, kayak V gitu. Dan ini kayak kebalik, kalau dan ini lambangnya kebalik. Nah, false and false sama dengan apa? False, kebalikan. Terus kemudian false or false, true sama dengan true. Terus true or false sama dengan false. Terus kemudian true or true sama dengan true. Nah, gini teman-teman. Jadi ini true ya. Jadi kalau misalkan atau ini jika salah satunya adalah ada
kalimat true, maka kita ditruekan. Tapi beda dengan dannya itu harus semuanya harus true, selain itu dia false. Tapi kalau misalkan atau itu adalah true semuanya. Kemudian ada yang disebut dengan negasi atau kalimat matematika itu not. Oke. Kalau dalam segi teknik gerbang logik, lambangnya gini ya. Nah, ada di depannya satu gini. Nah, nol gini. Nah, gini gerbang logik ya. Ini ataupun and not gitu di sininya. Isinya tuh sebutnya n, di sininya n, lambang n, ini lambang n. Kemudian ada bulat satu sini, not. Nah, itu gerbang logik. Nah, kita terus kemudian kita belajar not atau bukan. Not. Atau bukan. Gitu. Jadi not ini sebenarnya gampang ya, atau bukan kalau kalimat not atau bukan atau negasi kalau untuk matematika ya. Atau negasi, kebalikan gitu. Negasi. Gitu. Nah, contoh misalkan gini, misalkan contohnya ya, ada salah satu contoh, saya kasih lambang deh, kasih lambang P nya ini ada satu lambang P dan Q ya, P dan Q misalkan. Boleh kalaupun kalian punya P dan Q gitu. Terus ini kita kasih negasi atau not gitu ya, kasih not di sini. Kita kasih not. Not atau negasi. Nah, oke. Kemudian caranya adalah misalkan saya kasih apa ya? Kita kasih dan dulu aja ya, dan misalkan dan dulu deh gitu. Saya kasih dulu. Oke. Nah, misalkan saya kasih di sini lambang dan ya, semuanya lambang dan. Berarti di sini PNQ sama dengan di sini saya kasih PNQ. Kasih lagi di sini PNQ gitu ya. Nah, itu di sini sih kita kasih sama dengan deh biar enak. Nah, gitu. Nah, bisa kasih di sini misalkan true T gitu ya. T berarti kalau misalnya N T berapa? TNT apa? True and true adalah true ya. Nah, betul. Nah, true and true adalah true. Tapi ini ada kalimat ada dinegasikan. Berarti kalau dinegasikan adalah jadinya apa? Kalau dinegasikan jadi false. False gitu. Jadi kalaupun kita kasih lambangnya ini gini, true and true adalah true. Nah, tetapi kita negasikan berarti false. Nah, kemudian ada lagi nih VNQ, kita kasih lagi misalkan atau ya,
atau. Misalkan saya kasih lagi contoh, di sini ada P, terus ada key, terus ada kalimat key, terus kemudian sama dengan nilai P atau key. Nah ini berarti kita negasikan lagi, dinotkan, kita copy aja di sini, kemudian kita copy. Nah kita ganti di sininya atau ya. Nah sini kita juga atau. Berarti kalau misalkan true and true, true or true adalah true. Baik, di sini sih true and true bukan true lagi. Coba misalkan kita kasih false ya, false, ganti false, sorry, false. False or false adalah yang sesuai dikatakan adalah false ya. Jadi kalau or itu salah satunya true maka true. Jadi negasinya adalah di sini apa? Kebalikannya, yaitu adalah true ya. Nah, true. Gitu. Itu aja teman-teman mengenai logika. Sebelum ke materi selanjutnya, kita punya kuis ya. Kuis, kita ada kuis mengenai ini, mengenai logika or, kemudian AN dan negasi. Kuisnya ini sederhana ya. Nanti kalian kerjakan di rumah, boleh nanti kita bahas mengenai di video selanjutnya. Contoh misalkan gini kuisnya. Saya kasih di sini P nilai, kemudian nilai ada key, saya kasih key ya, terus kemudian di sini kalian harus membuat nilai juga di mana P di atau key. Nah, terus kemudian setelah itu dinegasikan, lambang negasi ya, dinegasikan min. Gimana kalau min key gitu ya, min key. Nah ini kemudian ada lagi, misalkan saya kasih di sini min key or n p, gimana misalkan gitu. Nah terus saya kasih lagi deh biar banyak ya, min maaf, sorry bukan min ya, di sini negasi lambangnya ini lambang negasi ini. Nah gini, nah gini. Kemudian saya kasih lagi di salah satu soal, misalkan negasi P, ganti ya, negasi P or negasi, misalkan gini deh. Nah gini gimana ya gini. Nah gini, sorry. Nah gini. Nah, saya kasih di sini misalkan nilainya T, kemudian ini F, true and false gitu ya.
terus false and false, true, misalkan true, terus false, true. Nah, misalkan gitu. Nah, jadi kalian harus membuat pengisian dari soal ini nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kita tutup dulu sesuai dengan saya bilang dari statement di awal. Kita tidak akan terlalu panjang lebar mengenai pembelajaran hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.